Meski banjir sudah berangsur surut, warga masih mengungsi di posko kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga masih terkendala untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Beberapa warga beristirahat di tenda-tenda pengungsian. Setidaknya ada 200-an orang yang mengungsi dan belum kembali ke rumah mereka. Pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan dan fasilitas yang memadai, mulai dari makanan hingga pakaian yang tersedia. Meski banjir sudah berangsur surut, warga masih mengungsi di posko kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga masih terkendala untuk membersihkan rumah mereka dari lumpur. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Beberapa warga beristirahat di tenda-tenda pengungsian. Setidaknya ada 200-an orang yang mengungsi dan belum kembali ke rumah mereka. Pengungsian dilengkapi dengan posko kesehatan dan fasilitas yang memadai, mulai dari makanan hingga pakaian. Meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai, Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Alat berat dan sejumlah truk akan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing sisa banjir dari rumahnya. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga beristirahat di tenda, sebagian lainnya pergi ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka. Namun, proses pembersihan tidak berjalan mulus lantaran minimnya alat pembersih dan air hingga listrik yang mati. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta untuk membantu warga membersihkan sisa banjir. Wakil Menteri Dalam Negeri telah berkoordinasi untuk mengirimkan alat berat dan truk untuk mengangkut puing sisa banjir di Pondok Gede Permai. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Tadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari, dan lain-lain. Warga itu nggak mampu. Dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitasnya harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan, tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya. Termasuk tenaganya. Tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini pasca banjir di Bekasi, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Camar Haenda di Pondok Gede dan rekan Henry di Hypermall Bekasi. Kita ke Camar terlebih dahulu. Camar, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Prisya dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di RW 9 dari Pondok Gede Permai Bekasi yang menjadi salah satu titik dari 20 titik terparah banjir yang ada di Kota Bekasi. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Prisya dan juga pemirsa, bagaimana situasi dan kondisi saat ini. Di belakang saya Anda bisa lihat, ini untuk jalanan masih terpantau licin begitu. Bahkan untuk ketinggian dari lumpur di gang-gang ini berkisar 30 sampai dengan 80 cm. Bahkan ini para siswa SMP ini harus berhati-hati untuk bisa melintas di kawasan ini. Kami tadi juga melihat bahwa tidak sedikit masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor begitu dan berjalan ataupun juga mengendarai kendaraannya secara hati-hati agar tidak jatuh. Nah, Prisya, Anda bisa bayangkan bahwa pengakuan dari warga ini untuk
banjir yang terjadi di 2 hari kemarin, yang paling dalam adalah 5,5 meter. Jadi Anda bisa bayangkan, bahkan lantai 2 rumah mereka juga terendam banjir, sehingga beberapa warga yang awalnya memilih untuk tidak mengungsi, namun pada akhirnya di hari kedua banjir akhirnya mengungsi dikarenakan air ketinggiannya sudah mencapai di lantai 2 rumah mereka. Sementara untuk kelistrikan, saat ini Anda bisa lihat lampu sudah nyala, artinya memang listrik ini sudah dinyalakan kembali oleh pihak PLN, dan berdasarkan pengakuan warga ini sudah dinyalakan sejak malam hari kemarin. Memang untuk memudahkan warga beraktivitas, terutama untuk pasokan air bersih, dikarenakan banyaknya lumpur sehingga mereka membutuhkan lebih banyak air. Prisa dan juga pemirsa, untuk situasi saat ini memang sekali lagi masih terpantau lumpur menggenangi sejumlah pemukiman warga, terutama untuk di jalan akses utama menuju ke Pondok Gede Bekasi ini. Dan berdasarkan pengakuan warga bahwasanya banjir ini lebih parah dibandingkan dengan tahun 2016 dan juga tahun 2020. Ada sejumlah alasan ataupun juga mengapa banjir seringkali terjadi di kawasan ini. Di antaranya adalah Pondok Gede Permai Bekasi ini adalah persimpangan antara Kali Cikeas dan juga Kali Bekasi, sehingga warga memilih untuk adanya solusi daripada mereka direlokasi adalah dengan pembuatan tanggul baru dari kilometer 0 Kali Bekasi menuju ke arah ke Kali Cikeas begitu. Dan ini juga berkaitan dengan normalisasi sungai yang terjadinya pendangkalan, sehingga masyarakat ataupun juga warga yang berada di kawasan ini memilih untuk bisa agar pemerintah memperhatikan nasib mereka, terutama untuk normalisasi kali dan juga bagaimana tanggul yang baru dibangun. Prisya dan juga pemirsa, sekali lagi ini warga juga masih berusaha untuk bisa menyelamatkan barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Tidak hanya perumahan warga, Anda bisa lihat ini memang seperti ruko, kemudian juga ada pusat-pusat grosir. Beberapa di antaranya juga berusaha untuk mengamankan ataupun juga memungut barang-barang yang masih bisa diselamatkan, termasuk salah satu minimarket yang tadi sempat saya dan juga juru kamera Novan Dwi kunjungi. Beberapa di antaranya memilih untuk bisa mengambil barang-barang ataupun juga sisaan yang bisa diselamatkan. Nah, memang rata-rata mereka ini memiliki rumah 2 lantai. Jadi Anda bisa bayangkan di lantai 2 rumah mereka ini banjir adalah setinggi lutut orang dewasa atau sekitar 50 sampai dengan 60 cm. Jadi memang ketinggian air ini cukup dalam, dan ini menjadi salah satu dari 20 titik dari kawasan Kota Bekasi ini yang terendam banjir. Dan informasi yang kami dapat juga bahwa di 2 hari terakhir ini warga sudah berusaha sedemikian rupa untuk bisa menyelamatkan barang-barang mereka dikarenakan tanggul yang tidak kuat ataupun juga tidak mampu menahan debit air. Sampai dengan saat ini, Prisa dan juga pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwasanya Wali Kota Bekasi juga turut mengunjungi para pengungsi dan juga warga di kawasan ini. Memang solusi yang ditawarkan adalah berkaitan dengan relokasi warga ke sejumlah tempat yang memang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, namun koordinasinya masih ditunggu. Dan berkaitan dengan di mana titik ataupun juga letak relokasi apabila warga bersedia untuk dipindahkan adalah sementara ini adalah ke Pasar Bintara. Sebelumnya Menteri PKP Marwarar Sirait dan juga Wali Kota Bekasi Tri Adianto ini juga menawarkan hal yang serupa untuk bisa melaksanakan relokasi, meskipun tadi kami sempat berbincang dengan para warga, mereka memilih untuk tidak mau direlokasi karena ingin melihat terlebih dahulu jenis perumahan apa atau jenis tempat tinggal seperti apa yang nantinya akan diberikan kepada warga. Apabila rumah susun, beberapa di antara mereka ini agak sedikit kontra dikarenakan banyak lansia dan untuk aksesibilitas agak sulit untuk para lansia bisa tinggal di rumah susun. Sementara demikian, Prisya. Baik, Camar, selanjutnya kita beralih ke Henry. Henry, silakan dengan laporan Anda.
Priska, kalau untuk saat ini kami pantau dan juga informasi yang kami dapat perbaharui bahwa di tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di Mega Bekasi Hyper Mall, terpantau untuk debit air sudah cukup mengurang. Kalau yang awalnya ini di hari Selasa mencapai dengan 2 meter, kalau untuk saat ini hanya mencapai di 50 cm saja. Sedikit kita tunjukkan, Priska. Inilah salah satu di mana untuk salah satu kendaraan yang sedang dilakukan pengangkutan, karena mengingat kendaraan-kendaraan yang terjebak di area outdoor, tepatnya di Mega Bekasi Hyper Mall ini, tercatat kalau awalnya ada 7 kendaraan yang berada di outdoor, ini kendaraan roda 4, namun kalau untuk saat ini tinggal tersisa 3 kendaraan lagi. Nah, kemudian juga informasi yang kami dapatkan untuk beberapa kendaraan juga yang ada di kawasan ataupun di area parkir basement ini, ada sekitar 20 motor yang terjebak. Kemudian selain itu tadi juga ada keterangan pers yang langsung disampaikan oleh General Manager dari Mall Bekasi Hyper Mall ini, disampaikan bahwa ada sejumlah fokus-fokus yang akan disiapkan untuk saat ini. Seperti halnya ini karena mengingat debit air yang masih berada di kawasan mall akan terus dilakukan penyedotan dan juga pembersihan, bahkan di area dalam dan juga di area luar akan terus melakukan pembersihan dan berfokus untuk melakukan penanganan agar banjir ini tidak terjadi kembali. Karena mengingat untuk banjir yang masuk ke kawasan Mall Bekasi Hyper ini memang masuk untuk tahun ini saja. Kalau di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah masuk. Kemudian memang insiden ini dikarenakan debit air yang cukup tinggi, luapan air dari Kali Bekasi ini cukup tinggi sehingga mengakibatkan air juga masuk ke kawasan di mall yang berada di Bekasi ini. Nah, terutama juga untuk saat ini kami pantau untuk di lantai GF ini sudah tidak ada air yang masih menggenang, namun masih dalam proses evakuasi barang-barang yang ada di bawah. Ini di lantai GF sendiri, karena mengingat lantai GF ini merupakan lantai fashion yang tentunya sejumlah kerugian ataupun beberapa tenan yang terdampak ini, sekitar ada 600 tenan yang terdampak untuk saat ini. Karena mengingat untuk saat ini juga, Priska, melihat sejumlah pemilik toko ataupun pemilik tenan masih terus keluar masuk dari kawasan mall untuk nantinya melakukan evakuasi karena juga mengantisipasi adanya banjir susulan. Priska. Baik, terima kasih Henry Aprila melaporkan langsung dari Hyper Mall Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya ada Camar Hainda melaporkan langsung dari Perum Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan, salam sehat dan hati-hati selalu.